Beberapa bulan yang lalu aku habis operasi lutut karena salah satu ligamen di lutut aku yang namanya ACL itu putus. Ini karena dulu aku sempat main futsal tapi nggak pemanasan sehingga otot di paha sama otot di betis itu belum aktif istilahnya. Jadi ketika aku nendang bola, shooting, pas aku mendarat karena otot-otot paha tadi belum teraktivasi jadi bebannya terlalu berat ke lutut sehingga lututnya putus. Sehingga salah satu ligamen di lututnya putus. Oh iya, ACL ini adalah salah satu ligamen di dalam lutut kita yang membantu untuk menahan gerakan pivot, gerakan memutar. Jadi istilahnya biar waktu gerakan muter itu paha sama betis kita itu nggak kegeser. Nah, semenjak kejadian itu aku belajar tentang pentingnya persiapan. Nah, kalau misalnya di main futsal atau main olahraga gitu ya, itu tentang pemanasan, yaitu mempersiapkan otot-otot di tubuh kita sehingga bisa menahan beban, bisa menahan gerakan-gerakan yang nggak biasa kita lakukan sehari-hari. Ada film yang namanya The Mechanics, itu yang main si Jason Statham. Karakter utamanya namanya Arthur Bishop. Dia adalah seorang assassins atau pembunuh bayaran, dimana sebelum dia mengeksekusi targetnya, dia melakukan banyak banget persiapan. Misalnya dia belajar blueprint dari gedungnya, biar dia tahu way in sama way outnya, escape route-nya seperti apa. Terus dia juga belajar tentang targetnya, kesehariannya, rutinitasnya. Terus dia juga sampai menyamar jadi tukang biar tahu security di gedung itu seperti apa. Jadi biar dia bisa siapin kapan dia bisa masuk, kapan dia bisa keluar. Nah, dia tuh punya pistol yang di pistolnya itu ada tulisan Victory Loves Preparation. Itu menurut aku keren. Victory Loves Preparation. Balik lagi ngomongin preparation, ya mungkin since kita bukan pembunuh bayaran, jadi kita nggak perlu memprepare segitunya. Tapi yang aku sadari adalah hampir semua aspek di hidup kita itu selalu ada yang namanya preparation. Dan itu penting untuk kita mempersiapkan sebelum mengeksekusi suatu hal. Ya contohnya kalau misalnya hari ini banyak kerjaan, ya kita persiapan, kita bikin to-do list dulu lah gitu. Terus kalau misalnya mau olahraga, kita pemanasan dulu. Kalau mau ujian, kita belajar dulu. Kalau mau sholat, kita wudhu dulu. Jadi hampir semua aspek itu kita punya hal yang harus kita siapin dulu sebelumnya. Nah, pertanyaannya adalah seberapa persiapan itu kita rasa cukup? Nah, menurut aku itu balik lagi ke judgement kita. Untuk tugas-tugas yang simple, yang persiapannya kita udah clear mau ngapain, dan itu sifatnya rutinitas, kita udah tahu seberapa kita siap. Tapi pertanyaannya adalah untuk tugas-tugas yang lebih kompleks, kapan sebuah persiapan itu dirasa cukup? Kalau Arthur Bishop tadi dia harus mempersiapkan segala macam hal sehingga menurut dia judgement dia udah siap untuk eksekusi targetnya. Kita balikin lagi ke task yang kita lakukan, pekerjaan yang harus kita lakukan, itu kita harus judge seberapa siap kita. Contohnya kayak Kobe Bryant. Kemarin aku nonton video Kobe Bryant di YouTube tentang rutinitas latihannya dia. Dia bangun subuh, dia latihan, terus dia sholat, terus dia sarapan, tidur, latihan lagi, makan siang, latihan lagi. Mungkin sehari ada beberapa kali sesi latihan. Masalahnya kita bukan Kobe Bryant dan gak semua orang mau jadi kayak Kobe Bryant. Jadi balikin lagi ke who we are dan what we do. Seberapa preparation itu cukup? Misal kamu kuliah atau kamu baru mulai kerja, pasti di semua aspek perkuliahan dan pekerjaan ada yang namanya presentasi. Presentasi ke dosen ataupun ke bos. Nah, biasanya untuk mempersiapkan presentasi itu, ini yang aku lakukan. Pertama, aku harus tahu dulu tujuannya apa. Misalnya mau presentasi, yang penting presentasinya decent dan gak malu-maluin lah gitu. Dampaknya kalau misalnya aku presentasinya jelek, mungkin aku akan dimarahin. Atau kalau misalnya presentasinya jelek di kuliah, mungkin nilaiku akan jelek. Jadi aku harus tahu bahwa presentasiku harus bagus dan aku bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ditanyain sama dosen atau sama bos. Sehingga untuk siap-siap presentasinya aku butuh dua hal. Yang pertama adalah materi presentasi, yang kedua adalah aku harus siapkan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin ditanyakan dan jawaban-jawaban yang akan aku jawab. Oh ya, satu lagi adalah aku harus siapkan bagaimana aku mempresentnya nanti. Yang pertama adalah materi. Aku harus mempersiapkan bahwa materi aku itu tidak banyak ruang untuk ditanyakan atau dipertanyakan. Jadi aku harus riset untuk bikin materinya.
Yang kedua, aku harus bisa menyampaikan materi itu dengan clear, sehingga aku harus membuat outline dan aku harus ngerti setiap bagian-bagian dari A ke B ke C, sequence-nya bagaimana. Jadi terstruktur dan aku bisa lebih clear dalam menyampaikan materinya. Nah, yang kedua aku siapin possible pertanyaan yang akan ditanyakan. Jadi aku run through semua topik per topik dari materi aku, terus aku coba lihat mana yang kemungkinan akan ditanyakan. Dan aku akan siapin the most challenging question yang mungkin menurut aku akan ditanyakan. Jadi dari pertanyaan itu aku bisa siapin jawaban-jawabannya, atau at least aku bisa lebih ready untuk jawaban-jawabannya. Yang selanjutnya adalah bagaimana aku mempresentnya atau bagaimana aku membawa diri ketika aku presentasi. Jadi sesimpel aku cobain presentasi di cermin sehingga aku bisa lihat body language dan pronunciation aku ketika aku presentasi. Dan pada akhirnya setelah beberapa persiapan tadi, aku bisa judge myself apakah aku ready untuk presentasi. Balik lagi ke cerita ACL tadi, jadi sudah 3 bulan semenjak aku operasi. Beberapa hari terakhir di sesi fisio terakhir aku udah mulai belajar untuk jogging lagi dan belajar untuk loncat atau lompat. Terus aku tanya ke fisio aku, kalau misalnya tiba-tiba aku mau jogging itu boleh nggak? Jawabannya nggak boleh. Karena otot-ototnya belum teraktivasi kalau aku belum latihan dulu atau belum persiapan dulu. Jadi takutnya membebani lututnya lagi. Beberapa orang itu robek lagi ACL-nya karena dia belum siap. They think they're ready, but they're not. Persiapannya nggak cukup. Jadi persiapan itu penting. Dan persiapan untuk balik ke olahraga, ke sports lagi itu sekitar 9 bulan sampai 12 bulan. I learned it in a hard way. I hope you don't after watching this video. Dan kalau video ini ngebantu kalian, subscribe. Karena akan ngebantu aku buat semangat untuk preparation video selanjutnya. Bye.